Bukan Pak bisa. Halaman berapa? 92 nggih. Iya. Sebentar. Nunggu connect dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'd. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, jemaah Masjid Baitul Salam, semoga selalu jaga lingkungan serta nama Allah Subhanahu wa taala. Nu'asil maqad bada'na, kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai. Dan kita masih membahas terkait dunia. Sekarang sudah masuk ke halaman 193. Nah, kita masuk pada ucapan Nabi Isa alaihissalam. Yang lain kemarin kan kisah beliau dengan dunia yang dalam bentuk nenek-nenek yang sudah tua, yang giginya sudah pada hilang. Dan sekarang nasihat beliau secara langsung. Nah, wa qala Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam berkata atau bersabda, ad-dunya qantar, dunia itu ibarat jembatan, ibarat jisr. Fa'buruha, karena status dia itu jembatan, ya maka lewati dia. Nah, wala ta'muruha, jangan tinggal di situ, masa tinggal di jembatan. Nah, wa hadza matsalul wadih, ini adalah perumpamaan yang jelas yang tidak butuh dicerna dengan akal yang lebih dipikirkan, perlu. Ini jelas banget. Fa innal hayatad dunya ma'bar al akhirah. Nah, ini komentar dari Ibnu Qudamah, karena kehidupan dunia itu adalah jembatan menuju akhirat, atau transit, atau hal yang harus dilalui menuju akhirat. Wal maddu, adapun buayan, nah itu yang kita masih digendong ibu kita baru keluar dari rahimnya, itu waruknul awal, yaitu tahapan yang pertama, sandaran yang pertama, ala awwalil qantar, di jembatan pertama, maksudnya atau di awal atau permulaan jembatan. Jadi kan jembatan itu ada awal ada ujung. Nah, awalnya itu adalah buayan, yang kita digendong ibu kita. Wallahu, adapun yang lahat, huwa ar-ruknu ats-tsani ala akhiril qantar, dia adalah bagian yang kedua, yaitu di akhir jembatan. Ujung dari jembatannya kuburan. Kita sudah dikubur, maka sudah berakhir. Kita sudah melewati jembatan tersebut, dunia.
Nah, kalau kita pikir juga sepanjang-panjangnya jembatan tidak mungkin mengalahkan panjangnya tanah lapangnya. Nah, jadi ya ujung-ujungnya pasti akan masuk kuburan. Wa minan nasi man qata'a nisfa al-qantara. Ada orang yang memutus setengah jembatan. Maksudnya dia fokus akhiratnya itu setengah dari usianya. Ada yang kayak gitu. Dan ini udah luar biasa. Wa minan nasi man qata'a thulutsaiha. Sebagian lagi ada yang memutus 2/3 jembatan. Berarti dia fokus negeri akhiratnya sepertiga dari usianya. Kalau usia beliau 100 tahun, berarti 25 tahun fokus negeri akhiratnya. Wa minhum man lam yaqala illa khutwatun wahidatun. Ada yang dia enggak menyisakan sama sekali kecuali hanya satu langkah saja. Jadi dia enggak fokus negeri akhirat sama sekali. Nah, tiba-tiba udah meninggal aja. Wa huwa ghafirun anha. Dan orang yang ketiga ini adalah orang yang lalai terhadap negeri akhiratnya. Wa kaifa makana fala budda min apapun yang terjadi dia harus melewati jembatan itu, enggak bisa tidak. Nah, ujungnya bakal meninggal juga. Faman waqafa yabni 'ala al-qitarati wa yuzayyinuha, dan barang siapa yang malah berhenti di jembatan kemudian membangun jembatan, membangun istana misalnya di atas jembatan dan memperindahnya, wa huwa yastahitsu lil 'uburi 'alaiha, padahal dia harus bergegas untuk melewatinya. Nah, dilewati, fa huwa fi ghayatil jahli wal hamdi, maka dia adalah orang yang sangat bodoh, wal hamdi, dan sangat idiot. Maksudnya agak kasar dikit dan sangat idiot. Kalau bodoh masih diharapkan untuk hilang kebodohannya, tapi kalau idiot nggak bisa. Nah, wakilah ada sebuah ucapan yang disandarkan pada orang salaf kuno dulu. Masalu talibid dunia, perumpamaan bagi mereka yang mengejar dunia, yang mencari dunia. Masalu syaribi ma'il bahar, itu seperti orang yang minum air laut. Nah, kita semua udah pernah nyoba nyicipin air laut. Kullama izdada syurban izdada atshan. Setiap kali nambah minum maka makin haus. Makin banyak minum makin haus. Nah, ini minum air laut dulu juga gitu. Makin kita dapat, maka pasti makin pengen dapat sesuatu yang lebih dan terus. Nah, dulu kemana-mana jalan kaki, berpikir kalau punya sepeda ini enak. Nah, ternyata Allah kasih sepeda. Gitu, sudah punya sepeda, orang pengen sesuatu yang lebih motor. Si motor terus pengen sesuatu yang lebih, nggak berhenti. Nah, dan dulu orang-orang salaf dulu itu nggak fokus dunia, tapi takdirnya malah kaya-kaya. Nah, malah kaya-kaya dulu itu apa ya? Kalau ada orang yang disebut kaya itu pasti orang Islam pasti. Nah, kalau kita melewati satu jalan, pasti orang-orang di luar Islam itu mikir. Nah, karena kita jalan pakai kereta kencana, pakai ini. Nah, justru kalau kita fokus dunia, emang nggak bisa didapat. Kalau memang sifat dunia kayak gitu. Nah, perumpamaan orang minum air laut tadi itu sampai hatta yang pulang, sampai air laut tadi itu membunuhnya. Masya Allah. Ini perumpamaan yang jelas. Baik. Nah, seperti orang yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun nggak punya rumah. Begitu Allah kasih rumah, dia sudah berhayal untuk punya kaplingan lagi, punya rumah lagi, punya rumah lagi. Nah, itu orang yang mengejar dunia. Tapi kalau nggak lupa surat 5 waktu, insya Allah nggak termasuk. Insya Allah. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'arif amman tawalla, udah biarin aja orang yang yang nggak mau mengingat kami. Fa'arif amman tawalla al-dzikrina, udah biarin aja orang yang nggak mau mengingat kami, nggak ingat sholat. Walam yurid illa al-hayatad dunya, dia nggak mau apa-apa kecuali kehidupan dunia.
Dzalika mablaghuhum. Nah, ilmu mereka cuma sampai situ toh. Wa kana ba'du salafi yaqulu li ashabihi. Dulu orang-orang salaf itu sering ngomong ke teman-temannya, disebut ashab. Itu kadang arti pasnya adalah murid-murid. Nah, ngomong ke santri-santrinya. Dan orang salaf dulu memang ketika ngomong itu intinya akhirat dulu. Nah, kadang kalau zaman sekarang ngomong 1 jam itu nggak nyebut nama Allah sama sekali. Ini kan bisa disayangkan. Intoliku, ayo pergi yuk. Hatta uriyakum dunya. Ayo pergi yuk. Ini tak kasih tahu hakikat dunia itu kayak apa sih. Fayadhabu bihim ila mazbalatin. Ternyata dibawa ke tong sampah. Fayaqul, lalu ulama salaf ini pun berkata, oh guru, lihat nih, ila thimarihim, lihat buah-buahnya di tong sampah. Wa dajajihim, ayamnya, sisa-sisa ayam. Wa asalihim, sisa madunya. Wa samanihim, dan sisa-sisa kejunya. Nah, ada yang mau kan? Masih gak ada yang mau. Nah, ini hakikat dunia kayak gitu. Jadi sampah berarti sudah bau busuk dan seterusnya. Ada yang mau. Hakikat dunia seperti itu. Nah, kadang juga Rasulullah ngingetin kita ya, yang terkait zakat. Zakat kan bahasa Rasulullah itu awsaf, kotoran manusia. Berarti apa? Kalau kita jadi yang ngurus panitia zakat atau yang punya lembaga lazis, nah jadi ingat-ingat, walaupun itu wujudnya duit dan seterusnya, itu bahasa Rasulullah adalah awsaf, kotoran manusia. Harusnya orang jijik untuk makan kotoran manusia. Wallahu ta'ala. Maka orang dulu itu, orang salaf kuno dulu, kalau dikasih tahu ini harta zakat, dia nggak mau. Ini harta zakat walaupun dia miskin. Nah, meruya anil Hasan, diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri. Jadi kalau disebut Hasan aja, berarti maksudnya Al Hasan Al Basri. Disebut Abdullah aja, nah, radhiyallahu ta'ala anhu, berarti maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku satu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara untuk menyampaikan suatu hadis yang kita nggak yakin itu sahih atau tidak. Jadi nggak disandarkan pada Rasulullah. Telah datang berita padaku tentang Rasulullah. Saya tahu, ada yang cerita bahwa Rasulullah di sana bersabda. Nggak tahu hadisnya banyak sekali. Ini sahih atau tidak, nggak tahu, belum ngecek hafalnya. Nah, innama masali wa masalukum wa masalud dunya. Rasulullah bikin 3 perumpamaan. Sungguhnya perumpamaan kalian, wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, dan perumpamaan dunia ada 3. Nanti kita fokusnya 3 ini. Perumpamaan Rasulullah, kita, dan dunia. Itu seperti apa? Kama salia qaumin, seperti satu kaum, kita, kaum ini adalah kita, salaku, yang menempuh sebuah perjalanan, mafazatan khabra. Mafazah, jelaskan nggak apa-apa, jelaskan sedikit. Mafazah khabra itu arti jadinya adalah ya Allah, padang pasir yang luas. Nah, sebenarnya mafazah itu lebih pas artinya itu badia atau sahra badia, sahra hadika, atau padang pasir yang membunuh. Nah, jadi mohon maaf Bapak, jadi ada padang pasir yang luas sekali yang tidak mungkin bisa kita lewati. Nah, itu namanya sahra badia, padang pasir yang membunuh. Orang Arab menyebut padang pasir kayak gini itu dengan istilah mafazah. Mafazah itu dari kata fazah yafuzu. Fazah yafuzu itu beruntung. Mafazah tempat keberuntungan. Maksudnya enggak membunuh, lewat aja nanti pasti kamu selamat. Nah, mereka optimisnya tinggi. Orang-orang Arab itu, orang-orang kuno dulu itu menamakan sesuatu itu kadang dinamakan aslinya, kadang dinamakan makna harapannya. Misalnya kayak kita sering dengar kafilah dagang, itu bahasa Arabnya kafilah. Kafilah itu adalah
orang yang melakukan perjalanan dagang tapi setelah pulang, sudah pulang. Kita kalau melihat orang melakukan perjalanan dagang luar negeri ke Syam menuju Mekah pulang, itu namanya qafilah. Tapi orang yang melakukan perjalanan baru jalan itu disebut qafilah juga. Itu adalah sebuah harapan. Ya, sekarang kamu jalan berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun, nanti kamu masih pulang lagi. Itu sebuah harapan. Nah ini kadang orang-orang Arab tuh nyebutnya kayak gitu. Kadang kalau kita paham budaya mereka, paham bahasa mereka, itu membantu untuk memahami Al-Quran. Kalau kita nggak paham itu sulit. Nah, karena Al-Quran memang turun di mereka, nah, budaya mereka. Setelah kita bisa paham Al-Quran, baru kita bisa aplikasikan kita di Indonesia. Bukan ayat diterjemahkan, dicocokkan dengan kehidupan Indonesia langsung, tidak, nanti jadi nggak pas. Takutnya jadi tidak pas, harus dikembalikan ke sana dulu. Nah, cerita sedikit Bapak ya, terkait apa ya, hayalan-hayalan orang-orang Arab, nah, terkait mafazah atau tadi apa, padang pasir yang membunuh, padang pasir yang luas sekali. Nah, kan kita sering dengar istilah istana di atas awan, istana di atas air, istana di atas yang lain, gunung. Nah ini orang Arab sampai berhayal, karena memang zaman dulu ada padang pasir yang nggak bisa dilewati. Kayak samudra gitu kan, ada juga yang laut memang nggak bisa ditaklukkan, nggak bisa dilewati. Kita nanti mati, pakai kapal sebesar apapun mati. Maka ada selat-selat itu untuk membantu kita melewati dari pulau ke pulau, dari benua ke benua. Nah ini ada satu cerita anak-anak. Nah, tapi diceritakan ke kita yang waktu itu mahasiswa. Nah, ini dulu saat itu cerita, namanya Ustaz Abu Abdillah Ahmad Al-Mujahid. Dia cerita kayak legenda itu, tak benar enggak. Jadi ada sebuah istana di tengah padang pasir yang membunuh. Jadi sampai berhayal kayak gitu, padahal itu mustahil ada. Oh itu padang pasir yang luas, nggak mungkin dilalui. Nah mereka sangat berhayal ada sebuah istana besar di tengah padang pasir yang membunuh. Yang mana istana ini ditutup pagar yang rapat, tembok yang rapat, benteng. Tidak mungkin orang di dalam itu bisa keluar istana terus ketemu dengan orang di luar istana. Nah, ketemu di luar orang padang pasir, dan tidak mungkin orang-orang bisa masuk. Nah, di dalam padang pasir, di dalam istana tersebut sudah lengkap, tumbuh-tumbuhan, pohon, binatang ternak, semua ada, buah-buahan ada. Tapi mereka nggak bisa keluar. Nah, dan di dalam istana tersebut itu ada sebuah peraturan yang menarik. Nah, siapapun boleh jadi raja, siapapun boleh bisa jadi raja, tapi durasinya itu hanya 5 tahun. Kayak presiden Indonesia, durasinya cuma 5 tahun. Setelah 5 tahun dia harus diganti. Cara gantinya agak serem. Dicopot, terus kemudian dikeluarkan dari istana. Pintu gerbang yang dibuka itu cuma 5 tahun sekali. Enggak, dikeluarkan, nggak boleh bawa apa-apa, terus ditutup. Nah, ya pasti meninggal. Singkat cerita, ini hayalan mereka ya, hayalan orang-orang Arab zaman dulu. Ada kakek-kakek yang sudah sepuh, usianya 95 tahun. Dia siap jadi raja dengan harapan sebelum usia 100 tahun meninggal. Nah, berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan dia boleh melakukan apapun. Malah harta rakyat nggak apa-apa, korupsi, modal nggak apa-apa. Tapi setelah 5 tahun dia keluar dari sana. Dia boleh melakukan apapun. Setelah 5 tahun keluar dari sana, ujungnya meninggal juga. Ternyata ketika usia 99 tahun dia makin sedih. Belum mati-mati, belum meninggal. Nah, tinggal 5 hari masa jabatannya, belum meninggal juga. Dia berharap ingin cepat meninggal, tapi nggak meninggal sampai masa jabatannya berakhir. Belum meninggal, 100 tahun lagi. Di ulang tahun yang 100
dikeluarkan dari istana, buka pintunya, keluarkan, tutup pintunya. Habis itu dibikin pengumuman siapa yang mau jadi raja lagi. Pakai kakek usia 95, 100 gak ada, mau tenang. Khawatir kalau setelah 5 tahun tidak meninggal. Ternyata ada seorang pemuda usia 17 tahun angkat tangan. Saya siap jadi raja. Kata Perdana Menteri Panglima Perang dan seterusnya. Ngomong kamu masih muda, usia masih panjang, janganlah. Tapi karena gak ada yang berani kecuali dia, akhirnya dia yang jadi raja. Yang jadi raja, dan dia ternyata tidak semena-mena baik sama semua orang. Sehingga cerita ketika 5 tahun tersebut berakhir, dibukalah pintu gerbang itu, maka heran sang raja yang masih muda ini mungkin tambah 5 tahun ya 23 ya. 23. Oh 22 Pak. 22 itu ketika mau dibuka pintu gerbang dia masih senang. Enggak sedih, enggak ini, enggak itu. Padahal yang pada nangis rakyatnya. Raja yang baik ini bahkan dilempar keluar langsung meninggal. Ketika pintu gerbang dibuka, ternyata sudah ada istana yang lebih megah dari istana yang dibalik tembok, yang dibalik benteng, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dengan air dan semuanya. Ternyata mereka semua kaget, kok bisa? Ternyata si pemuda ini ketika diangkat jadi raja di hari pertamanya dia sudah mulai melobangi di bawah benteng ini, lubang besar, mungkin kayak sungai itu di dalam istananya yang orang-orang pada tak tahu. Terus kemudian dialirkan air, dikeluarkan binatang, terus akhirnya jadi istana lain lagi yang di luar benteng. Sehingga ini berkembang terus yang namanya As-Sahra Al-Halikah itu nggak ada, atau padang pasir membunuh itu nggak ada. Nah, hatta idza lam yudru masalaku minha. Nah, ketika orang-orang ini melakukan perjalanan di Masya Allah, kalau padang pasir yang membunuh, nah mereka jalan nggak ketemu kampung, nggak ketemu ini. Akhirnya mereka yakin bahwa mereka akan meninggal. Dia nggak tahu ini tinggal berapa perjalanan juga nggak bisa melihat. Anfadu azada wa fasiru az-zahr. Mereka menghabiskan bekalnya dia. Nggak tahu sampai kapan. Diirit-irit awalnya terus kemudian dihabiskan. Dan akhirnya mereka nggak punya bekal rumah. Wa baku baina dhahra nai al-mafazah. Akhirnya mereka tinggal antara dua bekal atau dua punggung padang pasir yang membunuh di tengah-tengah maksudnya. Ini di tengah-tengah padang pasir bekal udah dihabiskan. Selesai. La zada wa la hamula. Enggak punya bekal, bahkan enggak punya bawaan. Binatangnya udah disembelih, udah dimakan, udah habis. Dan bisa apa lagi? Fa'ayqulu bil halakah. Mereka yakin mereka pasti mati. Fa bainama hum kadzalik, ketika mereka sudah yakin begitu, intala alaihim rajulun fi hullatin yaqturu ra'sahu. Ternyata muncul orang laki-laki. Ini ibaratnya Rasulullah. Muncul orang laki-laki di tengah mereka yang laki-laki ini kelihatan hidupnya nikmat fi hullah, dalam kenikmatan, yang turu ra'sahu, yang kepalanya dibasah meneteskan air. Kebayang orang tengah padang pasir, ada apa? Ternyata ada orang yang keluar rambutnya basah. Berarti lebih dari cukup. Dia habis minum banyak sampai sisa, sampai air bisa dibanjir-banjirkan kan kepalanya. Masya Allah. Pemandangan yang nikmat sekali. Kita masalahnya kayak hidup di padang pasir ya bisa berhayal kayak gini. Coba dihayalkan aja bahkan. Kira-kira kayak gini. Nah, faqalu, lalu mereka berkata, inna hadza tariqu ahli birifin. Orang ini pasti dari satu tempat. Kita bayangkan ke oase gitu. Banyak pohon, banyak makanan, banyak ini, banyak buah-buah. Pasti orang dari tempat itu. Wa ma jaa hadza illa min qarib. Dan rambutnya yang basah, pasti tempatnya itu dekat dari sini. Pasti kita kan butuh kasih tahu dong, kan kayak gitu. Falam taha ilaihim qala,
ketika orang ini sudah membuat orang-orang takjub terpukau, lalu satu orang itu berkata, ya haula, wahai sekalian orang-orang, atau terjemahnya apa? Alama antum, kalian ada apa? Kalian butuh apa? Gimana keadaan kalian? Kalau mereka berkata, alama tara, seperti yang kau lihat, kami udah mau mati ini, udah haus, udah berantakan. Dulu orang kalau melalui padang pasir gitu Pak, wajah-wajahnya nggak kayak gini, badannya masih segar gini, pucat rambutnya, wow, pokoknya nggak pernah mandi kayak gitu berbulan-bulan. Wah, udah bau banget. Nah, seperti yang kau lihat, lalu orang itu pun berkata, maksudnya Rasulullah, ara'aitukum in hadaitukum ila ma'in rawwa. Mau nggak tak kasih tahu di satu tempat yang di situ ada air yang banyak, yang kalau kalian minum itu nggak bakal habis-habis. Wariyadil khudri, dan sebuah taman-taman kebun-kebun yang hijau, yang di sana banyak buah-buahan yang kalian bakal kenyang memakannya. Orang di tengah padang pasir, hayalannya gitu, bukan gorengan, tapi buah-buahan. Mata malu, kira-kira kalian akan apa yang akan kalian lakukan kalau kalian tak kasih itu? Lalu mereka berkata, la na'si kasyai'an, kami nggak bakal nurut kamu. Kami akan nurut. Coba engkau pengen apa? Kami akan nurut. Kalau orang itu berkata, oh jagung wa maafiqakum wa mawafiqakum billah. Saya minta perjanjian atas nama Allah. Bersumpah dulu kalian. Ayo, berani nggak bilang wallahi billahi wallahi bahwa kalian akan taat. Nah, lalu dikisahkan fa'atuhu dahum wa mawafiqakum billahi la yusunahu syai'an. Maka mereka pun langsung bersumpah atas nama Allah bahwa mereka nggak bakal bermaksiat. Dan saya akan tunduk patuh makamu, nggak bakal durhaka. Lalu dikisahkan fa'awradahu ma'an wariyadun khudran. Lalu mereka pun diarahkan sama satu orang ini, kepada air yang tadi diciptakan dan taman-taman yang hijau. Famakatha fihi masyaallah. Dan lalu orang-orang ini pun tinggal di tempat tersebut untuk durasi yang hanya Allah yang tahu. Lama berarti. Lama. Ini ceritanya tinggal sedikit lagi. Tsumma qala, lalu mereka pun berkata, maksudnya orang itu berkata, ya haula, wahai sekalian orang-orang, ar-rahil. Ayo, sudah saatnya kalian jalan lagi. Sudah saatnya kalian jalan lagi. Jangan di sini terus. Kalau mereka berkata, ila aina, kemana? Kan kita di sini udah nikmati. Mau kemana? Tadi taman-taman yang lembah tadi itu yang banyak airnya, banyak pohon-pohon hijaunya, ibaratnya dunia. Kalau orang itu berkata, ila ma'in laisa kawaikum, ke satu air yang bukan seperti air kalian. Nanti ada telaga Kautsar dan sebagainya ya, yang kalau kita minum sekali tidak bakal aus. Nah, enggak seperti air kan. Wa ila riyadin laisat kariyadikum, ke taman-taman yang tidak seperti taman kalian, lebih wow lagi. Nah, faqala aktsarul qaum, maka mayoritas orang berkata, wallahi ma wajadna hadza, demi Allah enggak ada yang kayak gitu, enggak ada. Jadi yang kau bayangkan surga itu enggak ada, karena mereka enggak pernah lihat. Hatta dhananna allan najidahu, sampai kami yakinnya kayak gitu tuh enggak ada. Titik, enggak ada. Ada lagi nikmatnya dunia atau ini? Enggak ada negeri akhirat, enggak ada surga. Wa ma nasna'u bi'aisyin khairin min hadza. Memang apa yang kami perbuat kan memang ada yang lebih enak dari ini. Seolah-olah hidup yang paling enak itu ya ini. Nah, maaf hidupnya. Ini Afan tak baca sampai selesai Pak, walaupun waktunya udah berakhir, tanggung tinggal 3 baris. Wa qala ta'ifatul qalilah, ada satu golongan sedikit. Karena kata Rasulullah itu 6 orang yang masuk surga dan orang masuk neraka perbandingan seperti sapi hitam yang ada belang putihnya. Nah, yang belang-belang sedikit itu yang orang-orang nanti yang masuk surga. Nanti kebanyakan masuk neraka. Mudah-mudahan kita
tidak termasuk yang kebanyakan. Maka dalam sebuah doa Rasulullah itu pernah berdoa atau orang salah jangan lupa, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit, sedikit itu maksudnya masuk surga. Alam tu'tu hadzal rajula wa ma'athiqakum billahi wa la ta'surahu. Bukankah kalian sudah ngasih perjanjian kepada orang ini bahwa kalian akan taat, gak bakal bermaksiat, gak bakal durhaka, dan kalian berjanji atas nama Allah. Nah, itu sesuatu yang besar. Wa qad sadaqakum fi awwal hadithi. Dia kan udah jujur dari awal omongannya. Nah, menunjukkan telaga ini dia jujur. Wallahi la yasduqannakum fi akhiri. Demi Allah, dia pasti akan jujur di omongannya kedua ini. Omongannya terakhir juga pasti jujur. Ta'ifah walillahi, orang yang sedikit. Qala, lalu dikisahkan faraha fi man ittaba'ahu. Lalu orang yang mengikutinya pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Wa takhallafa baqiyatuhum, tapi bagian besar mayoritasnya enggak mau, tetap tinggal di situ aja. Fa nazala abduhu, yang terjadi apa? Maka ternyata datanglah sebuah pasukan besar musuh, masya Allah. Fa asbahu baina asir, yang ujungnya orang-orang itu tertawan bahkan terbunuh, masya Allah. Enak sebentar, ujungnya malah sengsara. Nah, insya Allah yang tinggal satu ini akan kita baca di pertemuan berikutnya. Terus nanti kita akan pindah ke satu bab, faslun fi bayani haqiqatid dunya wal madmumu minha wal mahmud. Bab terkait hakikat dunia, hal-hal yang terpuji, tercela dari dunia, dan hal-hal yang terpuji dari dunia. Jadi dunia ada sisi bagusnya. Apa itu? Nah, nanti itu yang akan kita ambil insya Allah. Dan kita benar tadi di doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana masih sehat? Yang masih tahu,